Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak dapat dibantah. Ia bersatu dengan Bapa di dalam kesatuannya dalam Tritunggal. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata demikian, Aku dan Bapa adalah satu. Saudaraku, ayat ini adalah satu pernyataan Yesus yang sangat penting dan penuh makna, yang menyatakan kesatuan antara Yesus dengan Allah Bapa. Dalam konteksnya, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan otoritas dan identitasnya. Mereka bertanya kepadanya, apakah dia benar-benar Mesias? Dan dalam jawabannya, Yesus memberikan pernyataan ini untuk menegaskan bahwa dia tidak hanya utusan Allah, tetapi satu dengan Bapa dalam esensi dan tujuan. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan di dalam nats ini yang bertalian dengan Yohanes 10 ayat 30. Yang pertama adalah Yesus sebagai pengenalan Allah Bapa. Pernyataan aku dan Bapa adalah satu menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau guru moral, tetapi dia adalah manifestasi langsung dari Allah Bapa. Dalam Yesus kita melihat siapa Allah dan bagaimana kasihnya kepada dunia dinyatakan. Ini memberikan jaminan kepada orang percaya bahwa mengenal Yesus berarti mengenal Bapa di surga. Ketika kita berhubungan dengan Yesus, kita sedang berhubungan dengan Allah sendiri. Ini memberikan keyakinan bagi kita bahwa Allah tidak jauh atau tak terjangkau, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Hal yang kedua adalah kesatuan dalam misi dan kasih. Yesus dan Bapa bukan hanya satu dalam keilahian, tetapi juga dalam satu tujuan. Misi Yesus di dunia ini adalah untuk melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Yesus berbicara tentang bagaimana Dia memberikan hidupnya kekal kepada domba-dombanya, dan tidak ada yang binasa merebut mereka dari tangannya atau dari tangan Bapanya. Ia menunjukkan kesatuan dalam menjaga dan melindungi umatnya. Jadi kita dapat merasakan aman dalam kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Yesus dan Bapa bekerja sama dalam memelihara keselamatan kita. Hal yang ketiga adalah Yesus adalah Allah. Pernyataan ini juga merupakan deklarasi yang kuat tentang keilahian Yesus. Ini adalah salah satu dasar dari doktrin Trinitas yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu tetapi hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernyataan Yesus ini sering dianggap sebagai klaim yang sangat radikal pada waktu itu, sehingga banyak orang Yahudi merasa tersinggung dan menuduhnya menghujat Allah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 33. Jadi saudaraku, mengaku Yesus sebagai satu dengan Bapa menuntut kita untuk memberi penghormatan yang sama kepada Yesus seperti kepada Allah. Ini juga memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Hal yang keempat adalah panggilan untuk hidup dalam kesatuan. Jika Yesus dan Bapa adalah satu, kita sebagai pengikutnya juga dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Yesus berdoa agar murid-muridnya juga bisa menjadi satu seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kita bisa menemukan itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Kesatuan ini mencerminkan kasih dan kerendahan hati yang mendalam dan merupakan kesaksian bagi dunia tentang siapa Yesus itu. Jadi sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengejar kesatuan, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Ini menuntut kita untuk mengasihi, menghargai, dan hidup dalam harmoni satu sama lain, sebagaimana Yesus hidup dalam kesatuan dengan Bapa. Saudaraku, pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 ini mengundang kita untuk merenungkan keilahian dan kasih-Nya, serta untuk hidup dalam kesatuan dengan Allah dan sesama. Melalui Yesus kita memiliki akses langsung kepada Allah, dan dalam kesatuannya dengan Bapa kita menemukan jaminan keselamatan, perlindungan, dan kasih yang kekal. Mari kita hidup dalam kesatuan yang mencerminkan kasih Yesus, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal Allah melalui hidup kita. Ikuti terus perenungan dan pengajaran ini, dan sampai jumpa di dalam pengajaran dan perenungan sebelumnya. Saya Pendeta Zaluhu, saya ucapkan Shalom Maranatha, Yesus datanglah segera. Amin.